Kita masuk bab 4 tentang fluida dinamis. Nah, ada beberapa cakupan materi yang harus kita kuasai, yaitu tentang asas kontinuitas, tentang asas Bernoulli, dan penerapan asas kontinuitas dan Bernoulli. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu fluida dinamis. Fluida tentu kita sudah sama-sama tahu, yaitu zat alir secara sederhana. Sedangkan dinamis di sini merupakan lawan dari statis, atau dinamis ini selalu berubah-ubah. Dalam hal ini yang kita bahas fluida, yang akan sering kita bahas adalah tentang air, zat cairnya air, oke? Dan dalam hal dinamis yang dimaksudnya adalah air yang sedang mengalir atau berubah, dinamis dia. Oke. Nah, untuk membahas tentang fluida dinamis, kita harus memahami dalam hal ini fluida itu dibagi dua, yaitu ada fluida yang ideal, ada fluida yang sejati. Dikatakan fluida itu ideal kalau aliran dari fluida itu adalah steady atau tunak atau tetap. Tetapi ini idealnya ya, tetapi dalam kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, fluida itu sebenarnya dia alirannya adalah turbulen. Baik itu karena gesekan, baik itu karena benturan fluida dengan lingkungan sekitarnya. Hal yang kedua adalah dikatakan fluida itu ideal kalau dia non-viskos atau tidak kental. Tetapi sejatinya dalam kehidupan sehari-hari, fluida itu sedikit banyak dia punya kekentalan. Oke. Yang ketiga, dikatakan fluida ideal jika dia incompressible atau tidak termampatkan. Padahal sejatinya fluida itu compressible atau termampatkan. Nah, ini telah kalian jelaskan pada tugas kali lalu yang sudah Pak beri. Nah, untuk membahas tentang fluida dinamis ini, kita harus menganggap atau membuat pendekatan bahwa fluida yang kita tinjau dalam memahami fluida dinamis adalah fluida yang ideal, yaitu alirannya tunak, dia non-viskos atau tidak kental, dan dia tidak termampatkan. Tujuannya supaya kita mampu merumuskan persamaan-persamaan dan asas-asas yang tadi disebutkan di depan. Nah, kita mulai dengan asas kontinuitas. Untuk memahami asas kontinuitas ini, mari kita sama-sama lihat sebuah animasi untuk melandasi pemahaman kita tentang konsep kontinuitas fluida. Animasi yang kita gunakan ini merupakan animasi PET. Nah, perhatikan ini adalah sebuah secair, dalam hal ini air tentu, yang sedang mengalir di dalam sebuah pipa yang luas penampangnya tertentu. Bintik-bintik merah, titik-titik merah ini hanya menandakan dari partikel-partikel secair yang sedang mengalir di dalam pipa. Nah, perhatikan, jika kita kecilkan luas penampang dari pipa ini, maka dapat kalian bandingkan perbedaan kecepatan air di pipa berpenampang besar dan pipa berpenampang kecil. Kelihatan bahwa kecepatan aliran zat cair di pipa berpenampang kecil lebih besar dibanding kecepatan zat cair, dalam hal ini air, di dalam pipa berpenampang besar. Lihat, pipa berpenampang besar kecepatan aliran airnya adalah 1,4 meter per sekon. Sedangkan beda jauh, pipa berpenampang kecil besar kecepatannya adalah 6,4 meter per sekon. Ini adalah landasan atau konsep dasar dari persamaan kontinuitas fluida. Biasa kita terapkan kalau kita sedang menyiram tanaman. Sering kita menekan bagian ujung dari selang, tujuannya untuk memperkecil penampang selang, dan dengan itu
kecepatan aliran air akan meningkat dan dapat menyemprot dan menyiram air pada jarak yang lebih jauh. Nah, itu sebenarnya merupakan dasar dari konsep asas kontinuitas. Mari kita lihat sama-sama. Nah, persamaan kontinuitasnya seperti apa? Untuk memahaminya kita tinjau seperti gambaran tadi. Jika suatu fluida, contohnya air, kita alirkan dalam sebuah pipa yang memiliki penampang, ada penampang besar, ada penampang kecil, luas penampang pipanya. Maka perhatikan, kita namakan saja bahwa penampang besar itu luasnya adalah A1, di mana air yang mengalir pada penampang besar itu adalah V1 kecepatannya. Sedangkan bagian penampang kecil kita namakan saja A2, luas penampangnya, dan kecepatan aliran air pada penampang kecil ini adalah V2. Nah, berdasarkan asas kontinuitas bilang bahwa massa fluida yang masuk ke dalam salah satu ujung pipa akan sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung pipa yang lain. Jadi berapa besar massa yang masuk pada ujung fluida yang ujung pipa yang besar akan sama dengan massa fluida itu yang keluar dari ujung pipa yang kecil dalam selang waktu yang sama tentunya. Karena itu kita dapat bilang bahwa M1, massa fluida yang masuk di penampang besar atau penampang 1, M1, sama dengan M2 atau massa fluida yang keluar dari penampang kedua ini. Ingat bahwa ada persamaan massa jenis, di mana massa jenis sama dengan massa per volume, sehingga massa itu sendiri adalah massa jenis dikali volume. Massa jenis dikali volume atau ρ1 V1 sama dengan ρ2 V2 dari persamaan di atas. Nah, perhatikan, kita dapat mengganti volume dengan mengalihkan antara luas dari penampang pipa dikali dengan panjang pipa, sehingga dia jadi ρ1 A1 atau luas penampang pipa 1 dikali X1 atau panjang pipa 1 dikali sama dengan ρ2, massa jenis ini fluida yang lewat pada penampang kedua, dikali A2 atau luas penampang pipa yang kedua ini dikali dengan X2 atau panjang pipa berpenampang kecil ini. Oke. Ingat, fluida atau air di dalam hal ini mengalir dengan kecepatan tertentu, dan persamaan kecepatan adalah V sama dengan X dikali T, sehingga X ini dapat kita ganti dengan V kali T. Maka persamaannya menjadi ρ1 A1 kali V dikali T1 sama dengan ρ2 A2 dikali V2 kali T2. Nah, tentu massa jenis 1 sama dengan massa jenis 2 karena ini air sama-sama mengalir melalui kedua penampang pipa ini. Oke. Sehingga ρ bisa kita coret. Yang bisa kita coret berikut adalah T, karena selang waktu antara massa fluida yang lewat pada pipa berpenampang besar dengan pipa berpenampang kecil itu sama. Jadi delta T1 dan delta T2 kita bisa coret. Sehingga persamaan ini sisanya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana persamaan ini merupakan persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kelajuan fluida itu berbanding terbalik dengan luas penampang pipa di mana fluida mengalir. Jadi kalau luas penampang pipanya besar, kecepatan aliran fluidanya kecil. Sedangkan kalau luas penampangnya kecil, justru kecepatan aliran fluidanya besar. Nah, dengan itu kita juga dapat merumuskan suatu besaran lain, yaitu perkalian antara luas penampang pipa A dan laju aliran fluida V itu sebenarnya sama dengan debit. Nah, istilah debit ini tentu sangat familiar. Debit air tentu kita dengar di mana-mana. Nah, apa itu debit? Debit ini menyatakan besarnya volume fluida yang mengalir per satuan waktu.
Jadi dapat dirumuskan debit Q sama dengan besarnya volume zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Oke. Sehingga dia itu sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran fluida. Ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Satuan dari debit adalah meter pangkat 3 per sekon atau meter kubik per sekon. Oke, karena volume satuannya meter kubik dan waktu satuannya sekon. Dari persamaan kontinuitas ini kita akan dapat beberapa perbandingan. Perbandingan pertama yaitu dengan mendekatkan V2 ke V1 dan A1 ke A2, sehingga persamaannya menjadi V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Persamaan ini menggambarkan pernyataan sebelumnya tadi, bahwa kecepatan aliran fluida itu berbanding terbalik dengan luasnya. Kalau kecepatannya fluida tinggi itu karena luas penampangnya kecil, sedangkan kalau kecepatannya rendah karena luas penampangnya besar. Ya. Kemudian perbandingan berikut yaitu dengan menguraikan luas penampang itu. Persamaan dari luas adalah pi R kuadrat, karena kita anggap luas pipa merupakan suatu luasan yang bulat. Jadi luas lingkaran adalah pi R kuadrat, atau bisa juga ada diameternya. Sehingga perbandingannya R-nya harus kuadrat karena pi R kuadrat. Juga D-nya harus kuadrat. Sehingga perbandingan ini V1 per V2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan, atau bisa D2 per D1 dikuadratkan. Ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang hanya diketahui R-nya atau D-nya. Nanti kita akan gunakan. Nah, kita masuk contoh soal. Jadi sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil, yaitu 10 cm ya, itu 9 meter per sekon, ditanya berapa kecepatan aliran pada penampang besar. Coba kita buat diketahuinya. Yang diketahui di sini adalah diameter, yaitu D1 adalah 15 cm, D2 adalah 10 cm. 15 dan 10 tentu dengan persamaan pernyataan asas kontinuitas kita sudah bisa prediksi mana yang kecepatan alirannya besar, mana yang kecepatan alirannya kecil. Nah, perhatikan, kalau kecepatan di V2 adalah 9 meter per sekon, ditanyanya adalah kira-kira kecepatan di satu yang luas penampangnya, diameter penampangnya adalah 15 cm. Maka kita gunakan persamaan kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Sehingga kita rubah persamaan ini, yang ditanyanya V1, ya kan? Maka kita pindah A1 ke ruas sebelah sehingga dia jadi A2 per A1 kali V2. V2-nya tetap di sini. Kita masukkan persamaannya, tetapi ingat perbandingan tadi, karena yang diketahuinya adalah D, maka kita masukkan saja perbandingannya ya. Jadi A2 per A1 ini kita rubah jadi perbandingannya adalah D2 per D1, tetapi jangan lupa dikuadratkan. Sehingga kita masukkan nilainya, V1 sama dengan 10 bagi 15. Perhatikan ini Pak, tidak lagi konversi. Kenapa? Karena 10 cm dibagi 15 cm, nah cm-nya kita coret kan, maka tidak perlu kita konversikan, ini dalam bentuk perbandingan saja. Sehingga V1 sama dengan 10 per 15 dipangkatkan 2 dikali 9.
karena 9 adalah besar V2. Maka nilainya adalah, ini kita kecilkan 2 berbanding 3 dipangkatkan 2 dikali dengan 9, berarti 4/9 kan, dikali 9. 9 dan 9 habis kita coret, maka kecepatannya adalah dari penampang yang satu, penampang besar adalah 4 meter per second. Berkaitan dengan debit fluida, contoh jika sebuah air terjun dengan debit tertentu, air terjun ini dapat kita konversi dayanya menjadi daya listrik atau pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Nah, bagaimana dengan daya dari debit itu sendiri? Kita menjadi dasarnya adalah energi potensial dari air yang jatuh dari ketinggian tertentu, H. Sehingga perhatikan, dayanya kita bisa hitung. Kenapa? Daya sama dengan energi dibagi waktu, ya kan? Tinggal kita masukkan masa ini, kita ganti dengan rho dikali V. Ada V di situ, V dibagi dengan T, kita dapat debit sini. Sehingga dapat kita katakan bahwa daya oleh debit itu sama dengan rho dikali Q dikali G dikali H. Karena kita sudah masukkan faktor volume dan waktu dari air tersebut jatuh, kita dapat debit. Nah, daya oleh debit ini dapat kita konversikan menjadi daya listrik dengan menambahkan efisiensi. Efisiensi di sini merupakan efisiensi dari konversi energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak oleh debit menjadi energi listrik. Sehingga daya listrik yang dihasilkan bisa kita hitung menggunakan persamaan ini, di mana ini adalah efisiensi dikali rho dikali Q dikali G dikali H. Jadi mari kita lihat contoh soal kedua. Air terjun setinggi 8 meter dimanfaatkan untuk memutar turbin listrik mikro hingga dibangkitkan daya keluaran sebesar 120 kW. Jika efisiensi generator adalah 15%, tentukan debit air terjun tersebut. Kita sama-sama buat diketahuinya. H atau ketinggian air terjun 8 meter. Daya keluarannya adalah 120 kW. Kilo ini kita rubah menjadi 10 pangkat 3, sehingga daya keluarannya adalah 120 kali 10 pangkat 3 watt. Kemudian efisiensi adalah 15%. Yang dimaksud dengan efisiensi ini adalah seberapa efisien dari generator itu untuk merubah daya dari debit air terjun menjadi daya listrik. Semakin besar efisiensi, semakin besar juga daya itu dikonversikan ke daya listrik. Nah, ditanyanya adalah berapa dia punya debit kira-kira. Maka persamaan yang kita gunakan adalah persamaan daya listrik, yaitu P sama dengan efisiensi kali rho kali Q kali G kali H. Nah, yang kita cari Q, sehingga kita balik persamaan ini, N kali rho kali Q kali G kali H sama dengan P. Yang dicari Q, maka yang variabel yang lain kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi Q sama dengan P, daya dibagi efisiensi kali massa jenis kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Kita masukkan nilainya. P nya adalah 120 kali 10 pangkat 3 dibagi 15%, kan 15 per 100, ya kan? Maka per 100 itu kita ganti dengan 10 pangkat minus 2. Jadi 15 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan massa jenis dari air adalah 1000, dikali G nya 10, dikali ketinggian 8. Sehingga hasilnya adalah perhatikan, ini 10 pangkat 3 habis dengan 1000, iya kan? Sehingga yang ini
10 pangkat 2, sisanya 10 karena kita kita kali dengan 10 ini. Sehingga yang naik di atas adalah 10, maka di sini adalah 120 dikali 10. Karena sisanya 10 pangkat minus 1 di sini, kita naik dari negatif menjadi positif. Oke, dibagi dengan 15 dikali 8. Hasilnya adalah 1200 bagi 120, maka debitnya adalah 10 meter pangkat 3 dibagi sekon. Nah, ini adalah besar dari debit yang dibutuhkan untuk mendapatkan daya listrik keluaran sebesar 120 kW. Terima kasih.